Qalu wa madzaka ya Rasulullah. Kemudian mereka para sahabat bertanya, dan itu apa ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi Muhammad menjawab, innal abda iza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya manusia hamba Allah subhanahu wa ta'ala apabila sudah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan berpaling dari orang tersebut, yaitu sahabat-sahabatnya. Jadi kalau ada manusia, kata Nabi, dia meninggal dunia, kemudian udah dimasukkan ke dalam kubur, para pengantar-pengantar, sahabat, keluarga, teman, tetangga udah mulai berpaling, hatta, sehingga kata Nabi, innahu la yasma'u qur'ani alihim, sungguh masih terdengar suara sendal-sendal mereka. Sendalnya tuh yang nganter masih berbunyi, ya. Jadi suara sendal mereka, sepatu mereka yang nganter tuh, ya, masih kedengeran. Berarti mereka masih ada di kawasan situ. Ya lagi pada mau pulang, dah tuh pada repot. Mungkin kalau di kita biasanya udah ditalkinin, udah selesai talkin. Nah kemudian lagi mau ditinggalkan. Itu suara pengantar dari keluarga, sahabat, sanak famili, tetangga, jamaah, masih kedengeran suara sendalnya. Kata Nabi, atahu malakani, maka datanglah kepada orang yang baru saja meninggal, yang baru dikuburin tuh, dua malaikat. Datang tuh bapak ibu, dua malaikat. Namanya malaikat munkar sama malaikat nakir. Payak udanihi, maka keduanya, ya, atau payuk idanihi, maka keduanya mendudukkan si hamba Allah tuh yang baru meninggal. Didudukin, kan tadinya dia ya berbaring, ketika meninggal kan dikuburkan berbaring. Nah setelah dikubur sudah selesai, ya para pengantarnya sendalnya masih kedengeran, lagi pada mau pulang. Nah lalu malaikat datang tuh berdua, malaikat munkar nakir, didudukin tuh mayit. Makanya disebut kiamat sugro. Dalam satu ya kitab saya baca begitu. Jadi kiamat ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah kiamat sugro itu pada saat manusia dikuburkan, kemudian dibangunkan cuma duduk, kagak diri. Nah didudukkan, ya didudukin sama malaikat. Nah saat itu nanti mau ditanya, ya ini yang disebut payuk idanihi, maka dua malaikat tadi, malaikat munkar nakir mendudukkan tuh hamba Allah yang baru meninggal tadi, payakulani lahu, maka dua malaikat tadi berkata kepada ya orang tersebut. Malaikat munkar nakir lalu mulai bertanya. Kata Nabi, pertanyaannya apa? Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin. Itu diantara yang ditanya, bagaimana pendapat kamu ya tentang orang ini, ya Muhammad. Kamu tahu nggak nih, ya Muhammad itu siapa? Tuh malaikat munkar nakir tanya, siapa tuh Muhammad? Kamu kenal nggak yang namanya Muhammad? Muhammad itu siapa? Fa'ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, fayaqulu, maka orang beriman itu akan menjawab, asyhadu, saya bersaksi, annahu, sesungguhnya Muhammad itu abdullahi, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Tuh kalau orang mukmin pasti jawabnya begitu. Oh Muhammad itu adalah hamba Allah, dan dia adalah rasul Allah, utusan Allah. Tuh kalau kita jawabnya begitu aman dah tuh, insya Allah. Padahal tuh gampang ya, gampang kalau ditanya sekarang, tapi nanti ditanya pada saat kita di dalam kubur. Kalau ditanya di dalam kubur, ya itu bukan kecerdasan yang bisa menjawab, tapi apa? Amal ibadah kita. Kalau memang kita orang mukmin,
Orang yang banyak amal ibadahnya ketika ditanya, siapa nih laki-laki ini nih Muhammad, kenal nggak kamu? Bagaimana pendapat kamu? Oh, dia adalah seorang hamba Allah, utusan Allah. Nah, itu orang mukmin jawabannya begitu. Fayuqalu, maka dikatakan, unzur, lihatlah, ila maq'adika, ke tempat, ke posisi kamu, ke tempat kamu, minan nari, dari api neraka. Qad abdalakallahu bihi, sungguh Allah telah ganti tempat posisi kamu dari api neraka, maq'adan minal jannati, menjadi kedudukannya dari surga. Tuh kata malaikat, sebenarnya ente nih udah disiapkan tempatnya di neraka, tapi karena ente bisa jawab, ya ketika ditanya Muhammad itu siapa, oh dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasul Allah, udah diganti sama Allah posisi kamu di dalam surga sekarang. Tuh nanti diperlihatkan dari surga, ya di dalam kubur udah kelihatan tuh dia nanti tempatnya di surga. Fayarohuma jami'a, maka ya nanti dia tuh akan melihat keduanya jami'an secara sama-sama. Jadi malaikat munkar nakir beserta orang tadi, hamba Allah tadi, bisa sama-sama ngelihat surga, diperlihatkan tuh surga tuh, masya Allah indah sekali. Wa yubsahu, dan diluaskan lahu kepada orang tersebut, fi qabrihi, dalam kuburnya, sab'una ziro'an, 70 ziro. Nah nanti kalau dibilangin, oh tempat kamu surga, nanti tempatnya nggak sempit lagi dah tuh. Ya jadi kubur itu diperluas, ditambah luasnya 70 ziro, ya hampir 30 meter lebih. Ya tuh, jadi dalam ya ruangannya udah di situ udah bukan lagi sempit, ya tetapi udah 70 hampir 35 meter. Wa yamla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'asun, dan ya dia akan dipenuhi oleh taman-taman tanaman hijau sampai hari di mana mereka akan dibangkitkan. Tuh jadi nanti kuburannya Raudhah min riyadil jannah, tanaman-tanaman hijau di situ ada, dan ruhnya itu terlepas, enggak diikat, ya enggak di ya penjara, tapi dilepaskan sehingga dia bisa ya jalan-jalan di kawasan situ. Ruhnya ya ruh orang yang beriman begitu enak deh tuh, ya Allah kasih rezeki. Nah seperti itu, ila yaumi yub'asun, sampai mereka nanti dibangkitkan, sampai yaumul ba'si. Nanti ada yang namanya hari dibangkitkan, itulah namanya hari kiamat. Nah saat itu udah tuh selesai sampai situ. Nah selama ini mereka enak tuh ada di taman sorga. Ya jadi orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita, sanak famili kita yang memang udah meninggal lebih dulu, nah manakala mereka orang-orang baik, itu insya Allah mereka ditempatkan di taman sorganya Allah. Di situ banyak tanaman-tanaman hijau. Sampai kapan? Sampai hari di mana mereka, kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, awil munafiku, atau orang munafik. Nah ini hadisnya kafir atau munafik. Nah begitu. Jadi kalau orang kafir, orang munafik bagaimana? Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, bagaimana pendapat kamu tentang orang laki-laki ini? Bagaimana? Ya Muhammad itu, kamu tahu enggak? Fayaqulu, maka orang kafir atau orang munafik menjawab, la adri, saya enggak tahu. Tuh, dia enggak tahu. Ketika disodorkan siapa itu Muhammad, ya sosok nama Muhammad, dia enggak tahu. La adri, saya kagak tahu. Tuh, enggak dijawab Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah, enggak dijawab begitu. Tapi dibilang la adri, saya enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, dulu saya berkata seperti yang dikatakan oleh manusia. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, la ya daraita wala talaita, engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah baca. Tuh, padahal dulu di dunia nama Muhammad Rasulullah di dalam Al-Quran, dalam hadis, ajaran-ajaran Islam, ya itu sampai salah satu ciri
orang Islam itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di dalam sholat pun tanpa mengucapkan syahadat ini nggak sah sholat kita. Tuh. Jadi Bapak Ibu, kita kalau dalam sholat pasti membaca 2 kalimat syahadat. Kalau kita nggak membaca 2 kalimat syahadat nggak sah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang kafir, orang munafik ketika ditanya dia nggak tahu. Nah setelah dia kagak tahu, dia nggak bisa jawab, bagaimana? Summa yudrabu, kemudian dipukul tuh orang kafir, orang munafik itu bimit rokin dengan palu min hadidin yang terbuat dari besi, dorbatan 1 kali pukulan, baina uzunaihi, yang mukulnya itu di antara 2 telinganya. Nih kita punya telinga kanan, punya telinga kiri. Nanti dipukulnya antara telinga kanan, telinga kiri. Ya pas di tengah. Ya, itu sama alat yang namanya palu mitrok. Ya, palu terbuat dari besi. Seandainya palu itu ya dipukulkan ke gunung-gunung yang ada di dunia ini, gunung akan hancur lumer. Tuh, tapi ini buat mukul siapa? Manusia. Ya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini. Jadi orang kafir, orang munafik itu nanti akan dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Sekali doang. Ya, sekali pukul doang, kagak sampai 2 kali atau 3 kali. Terus setelah dipukul apa? Fayusihu sayhatan, maka orang tadi yang dipukul menjerit. Menjerit Bapak Ibu Saudara. Dia menjerit, yasma'uha man yalihi, jeritannya didengar oleh orang yang ada di sekitarnya, oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya, ghairas saqalain, kecuali jin dan manusia. Jin sama manusia enggak bisa mendengar. Kalau makhluk yang lain itu dikasih kesempatan sama Allah, dia bisa dengar. Jadi kalau ada ya orang yang baru meninggal dunia kemudian dipalu sama malaikat munkar nakir menjerit, maka makhluk Allah itu dengar teriakannya, kecuali yang kagak bisa mendengar 2, yaitu 1 manusia, 2 jin. Itu namanya as-saqalain. Ya, saqalain itu. Makanya Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidus Saqalain. Ya, jadi Nabi Muhammad disebut pemimpin manusia dan jin. Ya, makanya jin dan manusia itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, jadi sama. Ya, itu dia dapat khitab. Makanya Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa yudayyaku alaihi qabruhu, dan disempitkan atasnya kuburannya. Nah, udah dipukul, disempitkan, digencet bahkan hatta tahtalifa adlau, sehingga ya berhempitan tulang-tulang rusuknya. Jadi digencet itu 1 yang ada di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri, ya dipersempit. Artinya kalau kata orang kita digencet sehingga nanti tulang-tulangnya remuk semuanya. Ya hancur. Nauzubillah min zalik. Itulah orang kafir dan orang munafik seperti itu. Qauluhu li Muhammadin, bermula perkataan li Muhammadin ai fi Muhammadin. Jadi li bimakna fi. Ya, bagaimana ya kamu kenal enggak tentang diri Muhammad? Muhammad itu siapa? Itu nanti pertanyaannya. Ai qaul hadzal rajuli, bermula perkataan ini orang laki-laki, fi haqqi Muhammadin, pada hak Muhammad. Wa makna hadzal rajuli, dan makna ini orang laki-laki, ai al hadir, yaitu yang didatangkan zihnan, ya secara pikirannya, ya ubira bizalika, diredaksikan dengan itu, la binahwi hadzan nabi, tidak dengan seumpama ini nabi, enggak dibilang Muhammad, enggak dibilang bagaimana dengan pendapat kamu nabi, enggak kata nabi, tapi dibilang Muhammad. Muhammad itu kamu kenal enggak siapa? Imtihanan, sebagai salah satu bentuk ujian, lil mas'uli, bagi yang ditanya, li alla yulqina minhu, supaya dia bisa benar-benar mengikuti daripadanya.
Qauluhu awil munafik, perkataannya awil munafik. Qalal kafiru awil munafiku. Nah itu aw di situ sakun, ada ragu-ragu. Minar rawi, dari rawi, ai artinya ya inna aw, sesungguhnya aw bimaknal wawi, atau boleh juga aw bimakna waw. Jadi bukan sak berarti. Amal kafiru awil munafiku, adapun orang kafir dan orang munafik, berarti dua-duanya masuk. Berarti au maknanya apa? Maknanya waw. Kalau maknanya au itu lisak, ragu, ya orang kafir atau orang ya munafik, itu boleh aja. Kita mau artikan aunya maknanya waw boleh, berarti masuk dua-duanya, kafir dan munafik. Wal munafiku, dan orang munafik, huwallazi azharul islam wa ahfal kufra. Orang munafik itu orang yang menampakkan dari luar Islam namun dalam hatinya kufur. Itu orang munafik. Zahirnya cakep, dia ngaku Islam, tapi batinnya dia tidak mengakui Islam itu, dikufur. Ini yang paling susah nih Bapak Ibu Saudara. Orang munafik paling susah. Ya, kalau orang kafir ketahuan di kafir, orang muslim ketahuan, tapi yang susah orang munafik. Jadi luarnya Islam tapi hatinya, dalamnya ya dia tidak suka dengan Islam. Maka yang tahu masalah munafik Allah, karena ini bicara hati. Sampai-sampai Nabi aja nggak tahu tuh siapa yang namanya ya Ubay bin Salul. Ya, Ubay bin Salul itu kan Raisul Munafikin. Ya, pemimpinnya orang munafik. Nabi nggak tahu. Selama ini dinilai Ubay bin Salul itu orang baik. Nah, lalu Allah yang kasih tahu. Ternyata Ubay bin Salul itu munafik. Bahkan ketika mau meninggal dunia, itu dia pesan anaknya, minta supaya nanti pakai baju gamis Nabi, minta gamis Nabi, biar supaya nanti dibungkus pakai gamis Nabi. Itu orang munafik begitu, coba bayangkan. Ya, jadi dia ketika meninggal pengen dibungkus pakai gamisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih tahu tuh. Ya, jadi jangan deketin tuh Ubay bin Salul. Kelihatannya doang, zahirnya baik, tapi hatinya itu dia tidak suka dengan kamu wahai Rasulullah. Tuh begitu. Ya, makanya ayat-ayat di alam Al-Qur'an bicara masalah muslim dan bicara masalah kafir enggak terlalu banyak, tapi orang munafik banyak. Ya, tuh begitu, sampai-sampai ada ayat khusus dan surah khusus, surah Al-Munafikun namanya. Ya, surah Al-Munafikun. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi orang munafik adalah orang yang zahirnya Islam tapi hatinya kafir. Qauluhu wala ta'ala itu bimusannatin maftuhatin, ya dengan titik dua yang dibaca patah, ta ya ba'da halam, setelahnya lam, la dibaca patah juga, talai ya wa tahtaniyah sakinah. Nah kemudian di bawahnya ya yang titiknya di bawah dua iya disukunin, jadi wala talaitu, dan saya tidak baca. Ai la qara'tul Qur'an, saya tidak pernah baca Quran, awil makna atau makna la taba'tu min, ya la taba'tu, saya tidak pernah mengikuti man yadri, terhadap orang yang tahu. Jadi dia nggak pernah tuh baca Quran, nggak pernah mengikuti orang-orang yang tahu. Ya, jadi dia tidak sama sekali mengenal siapa itu Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya Isa, wahai Nabi Allah Isa, kam min wajhin sabihin, berapa banyak ya muka yang bersinar, wa badanin sahihin, tubuh yang sehat, walisanin pasihin, dan lidah yang pasih, ya tapi ghadan baina atbakin niron, besok di hari kiamat dia masuk dalam tingkatan-tingkatan api neraka, yasihu, di mana dia menjerit-jerit. Tuh, jadi Allah bilang kepada Nabi Isa, banyak tuh
di dunia wajahnya bersinar, badannya sehat, ya lidahnya fasih, ganteng, cantik di dunia. Ternyata nanti di akhirat dia akan menjerit-jerit karena berada di neraka. Tuh, makanya jangan sampai ya kita ini menjerit-jerit nanti di api neraka. Ya sebab kata Rasulullah dalam hadis menceritakan Allah berfirman kepada Nabi Isa begitu, banyak orang yang bermuka tampan, bermuka cantik, bersinar, badan sehat, lidahnya juga fasih, bicaranya bagus, tapi nanti dia akan menjerit-jerit karena berada di api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati, kubur itu merupakan awal tempat daripada ya tempatnya di akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan akhir dari tempat-tempat dunia. Jadi kubur itu disebut alam barzah, pertengahan, pemisah antara dunia dan antara akhirat. Kalau ya dunia itu berarti udah akhir. Ya akhir tempat dunia itu kubur. Kalau awal ya itu dari akhirat. Jadi orang kalau udah tempatin ke kubur itu awal mau ke akhirat. Akhir dari dunia. Wa kana Utsman ibnu Affan, dan adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, iza waqa ya ala qabrin, apabila ada seseorang berdiri di atas kubur, maka menangis. Jadi iza waqa itu maksudnya Sayyidina Utsman bin Affan. Apabila Sayyidina Utsman bin Affan berdiri di atas kuburan, maka dia menangis. Malayabkihi, dia tidak pernah menangis inda zikril jannati wan nari, ketika disebutnya sorga dan neraka. Sahabat Utsman bin Affan kalau dia berdiri di atas kuburan dia nangis. Tapi kalau diceritain tentang sorga, diceritain tentang neraka diceritain gak nangis. Tapi dia berdiri di depan kubur dia pasti menangis. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya fizalika, pada yang demikian itu, faqala, maka ia bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al qabru awalu manazilil akhirati, kubur itu awal dari posisi di akhirat. Fa innajal abdu, kalau seorang hamba manusia, hamba Allah manusia itu selamat daripada ia kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya dia akan lebih mendapatkan kemudahan. Jadi kalau dikubur dia udah selamat, nanti kesananya gampang udah. Tapi kalau dikubur udah susah, kesananya lebih susah lagi. Itu begitu. Jadi gambarannya begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi orang kalau udah dikuburnya enak, udah selamat, nah nanti kesananya dia udah enak udah. Tapi kalau dikuburnya udah ada bermasalah, nah apalagi kesana lebih berat lagi yang dihadapi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al qabru manzilun, kubur itu satu tempat, la budda fihi, yang mesti ya di dalamnya, minan nuzuli, yaitu kita mesti apa? Singgahi. Ya, jadi kubur itu satu tempat yang mesti disinggahi oleh siapa? Oleh kita sebagai hamba Allah. Semuanya pasti akan singgah ke dalam kubur. Yang namanya alam kubur kagak mesti kalau orang mati misalnya dimakan ikan di laut, nah nggak ada kuburannya, ya tetap dia ada di alam kubur namanya, di alam barzah, walaupun kagak ada kuburannya. Ya itu begitu. Jadi alam kubur itu kan satu tempat namanya alam barzah. Ya jadi sebelum dia memasuki alam akhirat, awalnya di alam kubur dulu. Mau dikuburin kayak dia di situ secara kelihatan atau secara tidak kelihatan, nggak ada kuburannya, ya tetap namanya dia ada di alam kubur. Sebab kata Nabi, ya seseorang itu pasti mesti singgah di alam kubur. Nah ini hadisnya, al qabru manzilun la budda fihi minan nuzul. Jadi kubur itu satu tempat yang mesti disinggahi. Siapapun ya dari makhluk Allah, kalau dia mati berarti dia sekarang berada di alam kubur, alam barzah namanya.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza mata ahadukum, apabila meninggal dunia salah seorang di antara kamu, urido alaihi maq'aduhu, maka akan diperlihatkan atasnya posisinya, tempatnya, ai mahallu qu'udihi, yaitu kedudukannya, minal jannati, apakah dia posisinya ada di surga, awin nari, atau ada di neraka. Jadi orang kalau meninggal dunia nanti langsung diperlihatkan tempatnya, apakah dia itu di surga atau di neraka. Bi antu'adar ruhu ila badanihi, yaitu dikembalikan ruhnya kepada badannya, au ba'di, atau memang sebagiannya saja, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu ya malam, ya waktu sore, ai waktihima, yaitu waktu keduanya. In kana min ahlil jannati, kalau seandainya dia termasuk daripada penduduk surga, pamin ahlil jannati, maka posisinya di dalam surga diperlihatkannya. Ai pamak aduhu min maqaidi ahlil jannati, maka kedudukannya itu ada di posisi penduduk-penduduk surga. Wa in kana min ahlin nari, kalau seandainya dia termasuk daripada penduduk neraka, pamin ahlin nari, maka itu pun dia sudah adanya di posisi penduduk neraka. Ai pamak aduhu min maqaidi ahlin nari, artinya kedudukannya ada di tempat penduduk-penduduk orang yang masuk neraka. Jadi seperti dalam firman Allah tuh, wa antum hina izin tanzurun. Jadi ketika orang tuh meninggal dunia, Bapak, Ibu, Saudara, ya, nanti pada saat ruh sudah ada di tenggorokan, itu nanti akan diperlihatkan tuh tempatnya. Jadi pada saat ruh sudah ada di tenggorokan, manusia akan diperlihatkan tempatnya. Wa antum, dan kamu, hina izin, ai hina iz balagotir ruhul hulkum. Jadi ketika ruh sudah ada di tenggorokan, tanzurun, kamu akan melihat posisinya di mana. Nah dari situ udah kelihatan tuh. Kalau orang baik diperlihatkan surga, kalau orang tidak baik diperlihatkan tempatnya neraka. Makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa orang kalau udah ruhnya di tenggorokan, taubatnya sudah tidak diterima lagi? Karena memang rahasianya udah kelihatan. Kalau sekarang kan kita belum tahu di mana posisi kita. Tapi kalau udah ruh ada di tenggorokan, itu tidak kelihatan tempatnya. Oh, ini ente di sini tempatnya, ente di sini tempatnya. Sehingga orang saat itu pasti akan istighfar mohon ampun. Nah begitu. Sekelas siapapun yang tadinya udah kufur banget, kagak percaya banget, pada saat ruh udah di tenggorokan pasti dia akan sadar dan dia akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena udah diperlihatkan posisinya. Nah seperti itu, makanya taubat udah nggak diterima lagi. Kalau seandainya pada saat ruh di tenggorokan taubat masih diterima, iya neraka sepi, nggak ada isinya, berarti masuk surga semua. Begitu, ya. Makanya Fir'aun saja pada saat tenggelam, itu dia waktu tenggelam masih sombong dia, ya masih berusaha supaya hidup. Tapi udah ngap-ngapan, udah tinggal mati ruhnya di tenggorokan, baru dia mengakui, saya percaya dengan Tuhannya Nabi Musa. Baru percaya dengan Allah Tuhannya Nabi Musa. Ya itu seperti itu. Tapi malaikat Jibril bukan malah nerima, diambil lumpur di dalam laut lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Kalau kata orang kampung kita dijejelin tuh ya ke mulutnya. Begitu Bapak Ibu Saudara, ya, makanya tuh jasadnya Fir'aun walaupun tenggelam di laut berhari-hari, ya itu tidak hancur dan tidak rusak. Kenapa? Karena udah dimasukkan tuh ya lumpur-lumpur laut oleh malaikat Jibril, sehingga dari situlah dia jadi kuat jasadnya. Nah seperti itu. Biasanya orang kalau ya tenggelam di laut seminggu baru ditemukan, udah hancur. Ya kadang-kadang udah enggak sempurna. Tapi Fir'aun masih sempurna. Itu untuk sebagai ibroh, satu bentuk pelajaran buat orang-orang yang hidup setelahnya. Nah ini nih yang dulu sosok manusia ngaku jadi Tuhan. Nah itu Fir'aun namanya.
Jadi sesuai dengan ayat ini. Ya, jadi wa antum hina izin tanzurun, benar. Ternyata itu orang ketika mau meninggal dunia nanti mereka akan diperlihatkan tempatnya. Apakah dia tempatnya di neraka atau tempatnya di sorga. Sehingga taubat istighfar saat itu sudah tidak diterima lagi. Kata Nabi ada dua tuh. Ya, taubat nggak diterima ada dua. Satu, saat ruh sudah ada di tenggorokan. Dua, saat matahari udah terbit dari sebelah barat. Jadi suatu saat nanti Bapak, Ibu, kita akan tahu bahwa matahari bisa terbit dari sebelah barat. Nah, kalau matahari terbit dari sebelah barat, itu orang kalau mau taubat walaupun mengeluarkan tangisan darah sudah tidak diterima lagi. Kemudian di beberapa hadis dijelaskan tuh, apakah setelah matahari terbit dari sebelah barat kemudian langsung hari kiamat? Enggak. Besok kembali normal lagi, terbit dari sebelah timur lagi, ada kehidupan lagi. Cuma saat itu ketika manusia mau tobat udah nggak diterima, sudah nggak diterima. Entah berapa lamanya itu setelah itu. Ya, bukan berarti setelah terbit dari sebelah barat langsung kiamat, enggak. Tapi ada lagi kehidupan. Cuma tidak dijelaskan berapa lama kehidupan setelah itu. Ya, yang jelas pintu taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisal jazaa'u wasyartu, maka tidaklah jaza dan syarat muttahidaini bersatu makna bal lafzon. Ya, jadi muttahidaini maknan. Ya, jadi tidaklah jaza balasan wasyar syarat itu bersatu dalam makna bal lafzon, akan tetapi dalam segi lapas saja. Dari maknanya kadang-kadang enggak searti, cuma dari segi lapas. Yuqalu, dikatakan ailahu kepadanya min kibalillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza maq'aduka, ini adalah tempatnya kamu, hatta yab'asakallahu ilaihi, sehingga Allah nanti akan bangkitkan kamu kepadanya. Ai ila zalikal maq'adi, ke posisinya. Jadi kamu udah diperlihatkan tempatnya neraka, ya nanti akan dibangkitkan oleh Allah ke neraka. Nah begitu. Atau kamu udah ditempatkan tempatnya di sorga. Nah kan begitu kata Nabi, kamu nanti akan dibangkitkan lagi ke sorga tersebut. Yaumal kiamati, nah dibangkitkannya itu pada hari kiamat. Artinya la tasilu ilaihi, kamu tidak akan sampai illa ba'dal ba'si, kecuali setelah dibangkitkan, hari dibangkitkan. Wahadza wadihun, dan ini jelas fi hakil mukminil khalisi, pada orang mukmin yang khalis, yang murni, wal kafiri, dan orang kafir. Jadi kalau orang mukmin khalis udah pasti tempatnya di surga, orang kafir udah pasti tempatnya di neraka. Nah sekarang bagaimana dengan orang mukmin yang campur? Ya kadang-kadang orang mukmin tapi demen ama berbuat dosa maksiat. Nah ini disebutkan di sini sama Imam Nawawi. Ya, wa kazal mu'minu, begitu juga orang mukmin allazi yukhlitu amaluhu, yukhlitu yang mencampur adukan siapa orang mukmin amalahu akan amalnya bizanbin dengan dosa, fayaro, maka dia akan melihat maq'adahu, tempatnya fil jannati, di dalam surga. Cuma kata Imam Nawawi melalui keterangan ini, dia nanti tempatnya di surga, cuma sebelum di surga singgah dulu, transit namanya. Transit di mana? Di neraka. Dibersihin dulu tuh kotoran-kotorannya, dibersihin kotoran-kotorannya. Nah setelah hilang ya baru diangkat ke surga. Tapi dia akan dimasukkan ke dalam surga karena dia orang mukmin, hanya banyak dosa. Nah dosa ini kan harus dibersihin. Nah makanya transitlah dia ke neraka, dibersihkan dulu. Begitu. Fayuqalu lahu, maka dikatakannya hadza maq'aduka, ini adalah tempatnya kamu, wasatasiru ilaihi ba'da mujazatika bil ukubati. Begitu. Kamu nanti akan mengalami dulu, kamu harus lewat, yaitu bil ukubah. Jadi ada proses penyiksaan dulu, ada ukubah.
dosa-dosa yang diperbuat itu harus ya diproses dulu dengan apa? Uqubah, siksaan, alamat tastahiku, atas yang berhaknya. Nah seperti itu ya, karena pakaian kotor kagak pantas dimasukkan ke dalam lemari. Jadi kalau ada pakaian kotor berarti mesti dicuci dulu, dicuci ya, udah disikatin ya, udah disikat, digebek ya, kemudian dijemur. Dijemurnya di mana? Di panas matahari. Udah kering, diapain lagi? Ditriska. Nah, ditriska, triskaannya panas lagi. Nah, baru dah cakep, harum, wangi, masukin dah ke dalam lemari. Itu begitu. Ya, jadi ini dijelaskan ya rawahu Syaikhani. Ya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, an Ibni Umar bin Khattab, dari sahabat ya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah nanti baru al-babut tasi'u wassalasun fi man inniyahah alal mayyit. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita hatamin hari Sabtu ya. Insyaallah kita hatamin hari Sabtu nih. Jadi hari Sabtu kita selesaiin dah. Ya seminggunya lagi baru Lebaran dah. Nah begitu. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita sehat terus ya. Ya amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahulu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.